Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aris di sini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk selalu berbagi. Alhamdulillah masih setia dengan tutorial tingkat dasar pembelajaran komputer, terutama pembelajaran komputer mengenai aplikasi perkantoran, yaitu Microsoft Word. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan tutorial mengenai pembuatan tabel dan beberapa properties atau pengaturan yang sering digunakan dalam tabel. Langsung saja simak videonya. Silakan buka aplikasi Microsoft Office yang sudah terpasang di komputer Anda. Di komputer saya yang terpasang adalah Office 2021. Tampilan sebagai berikut. Untuk kesempatan kali ini, untuk pembelajaran tabel, project yang akan kita buat, saya bagi menjadi 3, yaitu tabel dengan format standar, tanpa warna, hanya menggunakan atau cara pembuatan tabel. Project kedua adalah penggunaan tabel dengan variasi berupa warna sel atau lalu pengaturan terhadap fill color-nya, kemudian variasi terhadap garis, dan penggunaan merge cell atau penggabungan sel, baris, dan kolom. Project yang ketiga yaitu penggunaan direction atau teks yang menuruti arah penulisan. Langsung saja kita buat. Untuk project yang pertama, yaitu kita akan membuat susunan tabel dengan tampilan kolom dan 4 baris yang disebut kolom 1, 2, 3, dan 4 atau lajur yang vertikal. Sedangkan yang disebut sebagai baris itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita akan membuat sebuah tabel dengan susunan 4 kolom dan 4 baris. Kita mulai saja. Untuk membuat tabel, silakan Anda klik menu Insert, kemudian pilih tabel. Kalau secara langsung, silakan blok area pembuatan tabel, karena kita tadi mau membuat 4 kolom dan 4 baris. Silakan blok 4 kali 4, akan muncul seperti ini. Atau kita menggunakan versi lengkapnya, yaitu menggunakan tabel, kemudian pilih Insert Tabel. Di sini ada jendela Insert Tabel, yaitu number of column dan number of row. Number of column berarti jumlah kolom yang akan kita buat, dan number of row adalah jumlah baris yang akan kita buat. Jadi kita menginginkan 4 kolom dan 4 baris. Silakan OK. Silakan ketikkan teks yang akan kita isikan. Cuma tadi saya sudah copy. Kalau secara standar, maka akan mengikuti lebar yang disesuaikan dengan format standar tabel. Jika kita akan menyempitkan atau menyesuaikan lebar kolomnya, silakan dekati garis vertikal dalam kolom sampai muncul anak panah kanan kiri, kemudian diklik tahan geser kiri. Sesuaikan dengan lebar yang kita inginkan. Jika kita menengahkan secara horizontal, maka bisa menggunakan home, kemudian perataan standar untuk teks. Di sini ada left, center, kemudian right, kemudian justify. Atau kalau seandainya kita akan membuat atau pengaturan terhadap pengaturan tabel khusus, jika kita pointernya letakkan di dalam tabel, maka akan ada menu baru, yaitu tabel design dan layout. Tabel design secara standar digunakan untuk pengaturan terhadap layoutnya atau style, baik penggunaan warna, garis, dan sebagainya. Sedangkan layout itu biasanya digunakan untuk penambahan baris dan kolom dan pengaturan teks dan sebagainya. Kita coba. Jika kita akan menengahkan, silakan gunakan pakai layout. Kemudian di sini ada alignment. Ini perataan, ada top left, artinya berarti perataan sisi atas kiri, sisi atas tengah, sisi atas kanan. Kemudian di sini ada alignment center left, berarti tengah kiri. Kemudian ada alignment center, berarti tengah-tengah. Kemudian ada center right,
kiri tengah, bawah kiri, bawah kanan tengah, kemudian bawah kanan. Karena kita akan menginginkan tengah-tengah, silakan diklik center. Silakan sesuaikan kalau seandainya kita menginginkan lebar barisnya, tinggal sesuaikan. Kemudian datanya semua jenis-jenis kelamin dan alamat kita mau tengahkan, silakan klik center. Project tabel yang pertama sudah selesai. Untuk project yang kedua, kita akan buat tabel dengan variasi sebagai berikut. Kita nanti akan membuat tabel dengan headernya atau dua baris atasnya diberi warna, kemudian garis data dan kepala kolomnya berbeda, kemudian penggunaan merge cell. Langsung saja. Pertama kita tuliskan dulu judulnya. Semua di sini saya tuliskan data barang. Kemudian di sana untuk tadi yang akan kita buat adalah 1, 2, 3, 4 dengan 4 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 baris. Berarti kita buatnya adalah insert, kemudian tabel. Di sini saya secara langsung boleh, pakai ini juga nggak masalah. Insert tabel, kemudian tadi adalah 4 kolom dan 6 baris. Oke, saya sudah kopikan datanya untuk mempercepat tutorial. Tuliskan dalam mode seperti ini. Ini sudah ada teksnya, tinggal kita variasi. Silakan tulisan data barang, silakan tengahkan, silakan menggunakan ikon sender. Kemudian di sini untuk penggabungan sel atau kolom atau baris, silakan data kita blok atau kita di sini akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Silakan blok headernya atau sel keterangan barang, kemudian pilih menu layout. Di sini ada merge cell. Merge cell di sini digunakan untuk menggabungkan barisan kolom sesuai dengan yang kita blok, karena yang kita blok adalah kolomnya, 4 kolom di atas. Diklik, dia akan menjadi satu atau menggabungkan. Kemudian di sini baris bawah ini akan kita gabungkan juga, silakan di merge cell. Kemudian kita keterangan barangnya akan saya lebarkan sedikit. Kemudian kita variasi semuanya biar ke tengah. Kemudian untuk dua baris atas kita akan membuat warna atau biar tampilan warnanya lebih menarik. Silakan blok yang akan kita rubah warna. Silakan gunakan tabel design. Silakan pakai shading. Silakan gunakan warna yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya kita menginginkan format yang sesuai dengan yang ada di dalam penggunaan atau format dari Microsoft Word, silakan pointernya letakkan di dalam tabel. Kemudian di sini ada tabel style. Tabel style itu digunakan untuk variasi yang bisa digunakan di Microsoft Word, terutama pengaturan terhadap tabel. Jadi kita bisa menggunakan secara otomatis dari pengaturan tabel miliknya Microsoft Word, atau kita mengatur secara manual dengan menggunakan shading. Kemudian beberapa warna yang kita akan terapkan silakan pilih sendiri. Kemudian kalau seandainya kita menginginkan penggantian terhadap garis, blok area yang akan kita ganti. Di sini penggunaan garis di baris kedua akan saya ganti. Silakan pakai tabel design, kemudian border, kemudian border and shading. Lebih baik tabel yang akan kita ganti dibuang terlebih dahulu. Kemudian kita pilih garis yang atau border yang mungkin akan kita gunakan. Ini stylenya, ini warnanya, dan ini tingkat ketebalannya.
Kalau sudah terpilih, silakan terapkan di penggunaan preview-nya. Oke. Untuk project yang kedua, selesai. Kita lanjut untuk project yang ketiga. Untuk project yang ketiga, kita akan membuat tabel dengan variasi pengaturan terhadap direction atau arah penulisan. Kita akan membuat 9 kolom dan 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung saja. Data absensi. Tadi yang akan kita buat adalah 9 kolom dan 6 baris. Seperti biasa, saya sudah memberikan datanya dengan tampilan sebagai berikut. Kita akan membuat variasi terhadap direction-nya. Kita atur yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu merge cell. Silakan merge terlebih dahulu penggunaannya. Di sini nomor kita merge, kemudian nama di merge. Untuk penggunaan barisnya, hari saya gabungkan untuk Senin sampai dengan Sabtu, kemudian keterangan saya merge atau gabungkan barisnya, kemudian di total saya gabungkan kolomnya. Untuk pengaturannya, jika kita menginginkan lebar kolom atau baris sesuai dengan yang kita inginkan, cuma di sini hari Senin sampai dengan Selasa akan kita buat atau ukurannya akan kita sesuaikan. Silangan blok dari Senin sampai dengan Sabtu yang kita rubah adalah lebar kolom. Silakan gunakan menu layout, kemudian properties. Di sini ada pengaturan tabel properties, ada tabel, ada row, ada kolom, ada cell, ada alt text. Konektaran penyesuaian terhadap lebar kolom, silakan gunakan kolom. Tanda checklist pada size kolomnya, silakan aktifkan. Soalnya di sini saya akan merubah lebar kolomnya menjadi 1 cm. Oke, maka akan lebar kolomnya menyesuaikan. Ini ada beberapa kolom yang masih belum selesai karena belum jadi kayak gini, agak nggak sama, karena akan mengikuti lebar teksnya. Supaya sama, teksnya akan kita rubah directionnya atau arah penulisannya dengan modal vertikal. Silakan blok tulisan Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian silakan pilih layout. Di sini ada text direction, itu untuk mengatur arah penulisan. Silakan sesuaikan. Saya mengambil saya seperti ini. Maka akan lebar kolom akan menyesuaikan dengan sendirinya, yaitu 1 cm. Untuk penyesuaian, untuk menggeser tabel ke kanan, silakan Anda blok atau dekati di ujung kiri atas, ada berupa simbol anak panah seperti ini. Silakan dekati, tinggal diklik tahan, geser. Karena kita akan menyesuaikan di sisi kirinya. Absensi, tulisan data absensi silakan tengahkan. Kita nomor, dari mulai nomor, kita sesuaikan lebarnya. Karena nama kita akan lebar lebih lebar, karena nanti untuk penyesuaian nama. Kemudian variasi menengahkan, juga sama ditengahkan. Boleh menggunakan menengahkan atau alih miliknya home atau miliknya layout atau khusus untuk tabel juga nggak masalah. Total sama kita tengahkan. Kemudian yang terakhir untuk variasi warna, jangan lupa semakin banyak latihan semakin mahir juga kita akan penyesuaiannya. Kita sesuaikan warnanya.
Demikian tutorial mengenai tabel. Dari mulai yang pertama yaitu tabel standar, kemudian tabel dengan variasi warna terhadap sel, kemudian garis, dan penggunaan merge cell atau penggabungan. Dan yang ketiga adalah materi mengenai tabel, yaitu untuk direction atau arah penulisan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saya tunggu like, share, dan subscribe-nya untuk kemajuan channel ini.